Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan paparan terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Jerman. Seperti kita bersama bahwa bahasa Jerman merupakan bahasa asing yang baru diberikan ataupun diajarkan di sekolah menengah tingkat atas ataupun madrasah aliyah. Dan berdasarkan kurikulum, bahasa Jerman ini dikategorikan sebagai mata pelajaran lintas minat. Adapun beberapa persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh para siswa dalam pembelajaran bahasa Jerman, terutama pada awal-awal pertemuan, diantaranya adalah yang pertama terkait dengan pelafalan ataupun pengucapan, atau yang dalam istilah bahasa Jermannya adalah Aussprache. Tidak sedikit di antara para siswa yang mengalami kesulitan dalam melafalkan atau mengucapkan kata-kata bahasa Jerman. Hal ini salah satunya dipengaruhi karena mereka masih dipengaruhi oleh pengucapan dalam bahasa Inggris. Seperti contoh konkretnya dalam pengucapan beberapa kata, misalnya kata atau frasa mein Name. Tidak sedikit dari mereka yang mengucapkan atau melafalkannya dengan mein name. Kemudian kata berikutnya misalkan guten Tag, mereka mengucapkannya guten Tag. Dan masih banyak lagi kata-kata lainnya. Tidak hanya itu, bahkan dalam pengucapan beberapa frasa ataupun ujaran-ujaran juga mereka mengalami kesulitan yang memang tidak, pengucapan kata tersebut agak lumayan sulit. Contohnya ketika mereka mengucapkan kata "Wie geht's Ihnen", "Wie heißen Sie", "Auf Wiedersehen", dan kata-kata lainnya. Kemudian kesulitan yang kedua ataupun permasalahan yang kedua yang dialami para siswa di awal pembelajaran bahasa Jerman, yaitu terkait dengan simbol-simbol yang biasa terdapat dalam beberapa huruf vokal. Seperti kita ketahui bahwa dalam huruf bahasa Jerman terdapat tanda khusus atau tanda titik dua yang biasa terdapat dalam huruf vokal seperti huruf A, kemudian huruf O, dan huruf O, dan huruf U. Dan tanda atau simbol tersebut dikenal dengan istilah umlaut. Mereka sering bertanya maksud dan tujuan dari simbol tersebut, kemudian juga bagaimana cara melafalkannya. Sebagai jawaban sederhana, saya sering sampaikan bahwa simbol-simbol tersebut secara otomatis sudah muncul dalam kosakata atau perbendaharaan bahasa Jerman. Artinya bagi kita sebagai pembelajar yang bukan penutur aslinya, tentunya tinggal mengikuti atau melaksanakannya saja. Dan kaitannya dengan pelafalan, ya, saya sering memberikan contoh bagaimana melafalkan huruf O yang ada umlautnya, huruf A juga, kemudian huruf U. Dan dengan sering berlatih, ya, sedikit demi sedikit akhirnya mereka bisa mengikuti atau menyesuaikan dengan pengucapan yang semestinya. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah terkait dengan minat untuk belajar bahasa asing, yakni dalam hal ini bahasa Jerman. Tidak sedikit dari mereka atau para siswa di awal-awal mereka agak sulit untuk memunculkan atau untuk menumbuhkan minat belajar bahasa Jerman. Hal ini bisa dipahami karena bahasa Jerman dikategorikan sebagai bahasa asing. Ya, beberapa upaya yang sudah saya lakukan diantaranya adalah yang pertama, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa saat ini kita berada di era global, di mana setiap individu dituntut memiliki kemampuan atau skill yang lebih di antara yang lainnya agar kita bisa tetap bersaing dan bertahan hidup. Dan salah satu syarat kemampuan untuk bisa bersaing itu adalah dengan menguasai bahasa asing, dan hal ini adalah memiliki kemampuan berbahasa Jerman. Kemudian saya juga sering memberikan pemahaman kepada para siswa bahwa bahasa Jerman itu adalah bahasa yang mudah. Hal ini seringkali saya sampaikan dengan slogan Deutsch ist einfach, bahwa bahasa Jerman adalah bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipelajari. Saya secara konkret saya berikan contoh bahwa antara penulisan dan pengucapan dalam bahasa Jerman itu hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Misalnya dalam beberapa kata seperti Klasse,
Lampe, kemudian Buch, Tasche, dan lain sebagainya. Dengan demikian mereka mendapat pemahaman bahwa dalam pengucapan untuk bahasa Jerman tidaklah sesulit yang mereka alami dengan bahasa Inggris. Selanjutnya saya juga sering memberikan pemahaman kepada para siswa bahwa dengan menguasai bahasa asing dalam hal ini bahasa Jerman, maka peluang karir ataupun pekerjaan profesi yang mereka bisa peroleh insya Allah terbuka luas. Mereka bisa saja menjadi interpreter, penerjemah, bisa menjadi berkarir di dunia kementerian, ataupun bisa menjadi bekerja sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan Jerman yang tidak sedikit banyak terdapat di Indonesia. Itu barangkali beberapa motivasi, beberapa pesan yang kami sampaikan kepada para siswa agar bagaimana mereka bisa menumbuhkan minat untuk belajar bahasa Jerman. Selanjutnya kami juga sering memberikan motivasi sekaligus juga optimisme bahwa segala sesuatu itu bila kita tekuni dengan gigih, dengan ulet, dan dengan kesungguhan, insya Allah bisa berhasil. Artinya bahwa segala sesuatu itu di awal-awal pasti sulit karena kita belum mencoba dan belum mempelajarinya. Hal ini pun sejalan dengan moto ataupun dengan slogan yang terdapat dalam bahasa Jerman bahwa aller Anfang ist schwer, yang menyatakan bahwa setiap permulaan itu sulit. Akan tetapi bila kita dengan sungguh-sungguh menekuninya, maka insya Allah itu semua bisa kita lalui. Demikian barangkali beberapa permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Jerman, terutama di awal-awal pertemuan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Vielen Dank für eure Achtung. Bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.